Selamat malam. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama berjumpa untuk mengikuti ibadah doa malam GAB Rehoboth, sekalipun harus melalui Zoom. Kami tetap percaya meskipun melalui Zoom, Engkau pasti hadir, bahkan memberkati kami semua. Bila setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini memberi kekuatan, bahkan memberi pengharapan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Om, apakah suara saya bisa dengar? Pak Gunawan ya. Terdengar, Pak. Cuma ini masih belum slideshow, masih tampilan Pak Gunawan. kerjanya, Pak. Ini sudah slideshow. Silakan, Pak. Mic-nya belum dibuka, Pak. Baik, Pak Gunawan. Apakah kedengaran? Dengar, Pak, sekarang, Pak. Baik. Memang koneksinya ini agak kurang bagus ini, Pak Gunawan. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Janji Tuhan di dalam firman-Nya apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya di dalam kita menjalani atau menghadapi kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan katakan jangan takut untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Tuhan katakan jangan takut. Dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, ini ayat yang terkenal, dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Dan Dia tidak hanya berjanji menyertai kita, tetapi Dia akan memegang kehidupan kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kita kepada kemenangan. Katakan amin. Jadi percayalah, di tahun ini kita tidak perlu takut menghadapi apapun, menjalani apapun. Karena kita percaya Tuhan berjanji akan menyertai, bahkan memberi kemenangan kepada setiap kita. Kalau tahun lalu kita bisa menyelesaikan, meskipun di antara kita ada banyak yang mengalami masalah dan pergumulan. Percayalah di tahun ini, Tuhan yang sama juga tetap akan menyertai kita. Bahkan kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan penuh kemenangan. Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
Ibrani 13 ayat 5b dikatakan dia tidak akan membiarkan, juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, itu doa Yesus kepada Bapanya, bahwa dimanapun kita berada, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, banyak ayat yang ditulis yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, bersama-sama dengan kita menghadapi apapun. Di sini saya tayangkan gambar. Saudara lihat, sebenarnya ini adalah cerita lama, tetapi cerita ini sangat memberkati banyak orang, bahkan memberi kekuatan kepada banyak orang. Suatu hari ada seseorang yang sedang mengalami masalah yang berat di dalam kehidupannya. Kemudian dia berdoa, aku tidak berat, tidak mungkin aku kuat menjalani dan menghadapi hidup ini seorang diri. Kemana Tuhan Engkau pergi? Selama ini aku merasa menjalani dan menghadapi hidup ini seorang diri. Kemudian suatu hari, oleh Tuhan, dia dibawa bermimpi, saudara. Seolah-olah dia berjalan di pasir di tepi pantai. Semakin lama, dia semakin jauh berjalan, dan kemudian dia mencoba berhenti. Dan dia menoleh ke belakang. Dia melihat ada 4 bekas tapak kaki di pasir tersebut. Kemudian dia berdoa dan berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku berpikir bahwa aku menghadapi dan menjalani hidup ini sendirian. Ternyata Engkau bersama-sama dengan aku. Aku melihat ada bekas 4 tapak kaki. Berarti yang 2 itu adalah punyaku, dan yang 2 itu adalah dan dia berjalan kembali. Semakin lama, semakin jauh. Kemudian dia berhenti lagi untuk kedua kalinya dan mencoba untuk menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia. Ternyata dia hanya melihat 2 bekas tapak kaki di pasir tersebut. Kembali dia menjerit dan menangis. Dia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Tadi aku melihat ada bekas 4 tapak kaki, dan sekarang hanya tinggal 2 bekas tapak kaki. Kemana Engkau pergi? Ini pasti punyaku, Tuhan. Kemana Engkau pergi? Tiba-tiba Tuhan berkata, anakku, 2 bekas tapak kaki yang sekarang kamu lihat itu bukan punyamu. Kalau ini bukan punyaku, ini punya siapa? Kemudian Tuhan menjawab, 2 bekas tapak kaki ini adalah punyaku. Ini punyamu, Tuhan. Ya. Kalau ini punyamu lah, aku ada di mana? Kemudian Tuhan menjawab, kamu ada di dalam gendonganku. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudara-saudara, hari ini kita tidak hanya disertai, tetapi percayalah setiap kita ada dalam gendongannya. Katakanlah ada seorang anak digendong orang tuanya. Tiba-tiba, misalnya, ada seekor anjing mau menyerang. Saya mau tanya, saudara, siapa yang maju duluan? Pasti orang tuanya akan berusaha dan berjuang mengusir anjing tersebut. Sebisa mungkin anjing itu tidak boleh menggigit anaknya. Bahkan orang tua ini pasti rela berkorban untuk melindungi anaknya. Saya percaya hari ini, setiap kita ada dalam gendongannya Tuhan. Percayalah ada apa-apa dengan kita, Tuhan pasti turun tangan membela kita. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini kalau Tuhan yang membela? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita?
Ayo katakan kepada diri sendiri, aku tidak boleh takut menghadapi hidup ini. Aku tidak boleh gentar menghadapi hidup ini, karena aku percaya, aku tidak pernah sendirian. Tuhan bersama-sama dengan aku, dan aku ada di dalam gendongan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita nggak boleh takut lagi menghadapi dan menjalani hidup ini. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik, yang kedua, apa yang Tuhan janjikan dan katakan di dalam firman-Nya, di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Dikatakan jangan patah hati. Saya akan bacakan dalam Ulangan 1 ayat 21. Dikatakan demikian, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, kata jangan takut diulang lagi di sini. Katanya di dalam Alkitab yang kita miliki, dituliskan kata jangan takut dan sejenisnya sebanyak 365 kali. Untuk apa Tuhan berfirman sebanyak 365 kali tentang kata jangan takut dan sejenisnya? Yang pasti Tuhan ingin katakan jangan takut setiap hari sampai sepanjang tahun. Dan yang kedua Tuhan katakan yaitu jangan patah hati. Apa yang dimaksudkan kata jangan patah hati? Apa yang Tuhan maksudkan berbicara kepada kita semua tentang kata jangan patah hati? Katakanlah ada sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Cintanya sudah berat, cintanya sudah mendalam, bahkan cintanya cinta mati. Masih ingat lagu yang ciptakan Gombloh? Kalau itu cinta mati, berarti cintanya melekat. Kalau cinta melekat, apa? Tai kucing rasa coklat. Saudara-saudara, nggak usah dicoba. Setahu saya memang tidak pernah ada pabrik coklat memproduksi tai kucing rasa coklat. Tapi ini menggambarkan bahwa orang yang sedang jatuh cinta, cintanya sangat dalam, itu tai kucing pun bisa seperti coklat begitu. Nah, ketika mereka sudah cintanya mendalam, sudah cinta mati, kemudian mereka putus cinta. Apa yang terjadi ketika mereka putus cinta? Mereka jadi patah hati. Bagaimana kondisi mereka? Menjadi nggak semangat, menjadi nggak bergairah, gampang putus asa, mungkin gampang menangis. Apa-apa jadi malas. Nah, di sini digambarkan bahwa orang yang sedang mengalami masalah dan pergumulan di dalam kehidupannya, seperti orang yang sedang patah hati, sudah nggak punya semangat hidup, sudah nggak ada kegairahan. Saudara-saudara, kita seringkali merasa bahwa ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang berat, kita ini yang paling berat. Tapi malam ini saya ingin katakan kepada kita semua, bahwa ketika kita menghadapi masalah, tantangan dan kesulitan, ataupun pergumulan, jangan merasa paling berat. Di luar sana ada orang yang lebih berat, dan Tuhan bisa menolong. Kita harus percaya, kita yang tidak lebih berat, Tuhan juga bisa menolong kita. Coba lihat di luar sana, ada banyak orang yang keadaannya lebih berat. Saya ingin menayangkan sebuah gambar, saya menemukan gambar ini. Ada seorang yang sedang naik kendaraan di daerah Tiongkok, di negara Tiongkok, maksud saya. Kemudian dia tabrakan dengan kendaraan lain, dan dia pingsan di tengah jalan. Dalam kondisi pingsan, dia dilindas oleh sebuah kendaraan lain, dan akhirnya tubuhnya terpotong menjadi dua. Hanya sisa dari kepala hingga perut, hanya sisa dari kepala hingga perut cuma 45 cm. Kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit ditolong oleh 20 orang dokter, dan dirawat selama 12 tahun di rumah sakit tersebut.
diperjuangkan oleh 20 orang dokter ini supaya jiwanya bisa diselamatkan, dan akhirnya benar-benar dia bisa diselamatkan. Kita bisa melihat gambar kanan di atas, mungkin sudah kaku badannya, tinggal segitu. Dia mencoba untuk senam-senam sedikit. Para dokter melihat semangat hidupnya menjadi terharu, dan kemudian mereka menjadi iba, menjadi kasihan, dan mereka kemudian urunan untuk membikinkan kaki palsu. Dan akhirnya kaki palsu sudah jadi, bentuknya kayak telur itu di bawah. Dipasangkan, kelihatannya memang lucu, tapi dia bersuka cita luar biasa sambil dia berjalan, sambil tertawa. Melihat semangat hidupnya yang demikian, para dokter ini jatuh belas kasihan kembali, dan kemudian mereka urunan lagi sudah untuk dibikin kaki palsu seukuran orang normal. Dan akhirnya kaki palsu seukuran orang asli. Dan dia mulai belajar berjalan, didampingi oleh para dokter, dan setiap kali dia berjumpa dengan orang-orang sekitarnya, dia mengatakan kalimat ini. Hidup itu bukan untuk diratapi atau ditangisi. Saya ulang, hidup itu bukan untuk diratapi atau ditangisi, tapi hidup itu untuk diperjuangkan. Itu sebabnya jalani hidup dengan tetap penuh semangat. Orang ini namanya Peng Sulin. Saudara-saudara, saat kita menghadapi keadaan ini, menghadapi masalah dalam hidup, jangan merasa yang paling berat. Di luar sana ada yang lebih berat, tapi masih punya semangat hidup. Itu sebabnya hari ini saya katakan kepada kita semua, ayo kita tetap semangat menghadapi hidup ini. Tetap bergairah, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi apapun. Percayalah, kalau dulu dia pernah menolong kita, hari ini dia juga bisa menolong kita. Yang ketiga, yaitu jangan khawatir. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang berjanji, tapi Tuhan yang memenuhi janjinya. Kalau saya bertanya kepada kita semua, adakah kekhawatiran pada malam hari ini? Adakah engkau merasa khawatir? Khawatir dalam hal apa? Pasti setiap kita bisa menjawab. Tapi kalau saudara terus memikirkannya dan dikuasai oleh kekhawatiran, nggak akan menambah apa-apa, nggak akan menambah sukacita, nggak akan menambah kebahagiaan, nggak akan menambah damai sejahtera, bahkan akan mengganggu tidur kita. Bukan kemudian masalah nggak diurusin, tapi nggak perlu dikhawatirkan, karena kita percaya, sekali lagi Tuhan sanggup untuk menolong kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi malam ini kalau kita mengalami kekhawatiran dalam hal apapun, mungkin pekerjaan, ekonomi, keuangan, masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan, masih banyak mungkin kekhawatiran yang lain. Kita berkata, berdoalah. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Percaya dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Percaya dia bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Saudara semakin khawatir, akan semakin menghabiskan energi dalam kehidupan kita. Kalau sudah dikuasai kekhawatiran, mungkin emosi kita menjadi tidak stabil. Kita gampang tersinggung, gampang sensitif, mungkin gampang marah. Hari ini, lepaskan semuanya. Kita berkata, serahkan. Kalau saudara nggak menyerahkan, berarti nggak percaya. Orang yang berani menyerahkan, berarti orang yang percaya
Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka janji Tuhan ini pasti digenapi. Berapa banyak janji Tuhan tidak digenapi karena kita mungkin tidak berani menyerahkan segala perkara di hadapan Tuhan. Saya berani jamin kalau kita berani menyerahkan segala sesuatu yang mungkin menjadi kekhawatiran kita malam ini, yang menjadi masalah dalam hidup kita, percaya Dia akan bertindak dan menolong kita tepat pada waktunya. Percaya Dia akan memberikan jalan keluar yang nggak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Saya ngomong sama dirinya sendiri, aku tidak boleh khawatir. Aku tidak boleh khawatir. Kekhawatiran membuat mujizat tidak terjadi. Kekhawatiran membuat Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Yang keempat, minta kekuatan dari Tuhan. Siapa yang perlu kekuatan dari Tuhan malam hari ini? Setiap kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita nggak akan kuat menghadapi kehidupan ini. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang tiba-tiba bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya dengan kekuatan Tuhan, kita akan mampu untuk terus berjalan dalam segala cuaca kehidupan, sampai kita mengalami kemenangan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi roh yang membuat kita kuat menghadapi segala perkara. Terus saudara masih ingat Lukas 22:43 yang saya tulis di situ. Itu bercerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ingat, Yesus memang 100% ilahi, tetapi Dia juga 100% manusia. Ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, secara ilahi Dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi Dia akan dikhianati oleh Yudas dengan cara dijual. Kemudian Dia ditangkap, Dia dianiaya, dicambuk. Kemudian Dia dimahkotai duri, pikul salib. Di perjalanan Dia dipukuli, diludahi, janggutnya dicabut sampai berdarah-darah. Akhirnya disalibkan di Bukit Golgota. Melihat serentetan penderitaan yang akan dihadapi, Yesus gak kuat secara manusia. Itu sebabnya lahirlah doa di mana Dia mencoba nego kepada Bapanya. Doa itu berisi, kalau boleh Bapa, dilalukan cawan ini dari hidupku. Cawan itu lambang penderitaan. Berapa kali Dia berdoa? 3 kali. Dengan doa yang sama. Dia menjerit dan berkata, kalau boleh aku tidak menghadapi dan mengalami penderitaan ini, Bapa. Saudara-saudara, jawabannya cuma satu dalam Lukas 22:43. Yaitu Bapa di surga mengirim malaikat, dan malaikat itu membawa atau memberi kekuatan kepada Yesus. Digarisbawahi, Dia memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi pada saat Yesus berdoa, kekuatan diterima dari Bapa di surga. Dan perhatikan baik-baik, setelah kekuatan itu diterima, Yesus ditangkap karena dikhianati Yudas. Dianiaya, dicambuk 39 kali. Dimahkotai duri, pikul salib, dianiaya di tengah perjalanan sampai disalibkan di Bukit Golgota. Mari kita perhatikan. Dia mengalami banyak masalah dan penderitaan. Dari Getsemani sampai Golgota. Tetapi Dia kuat menghadapi semuanya. Pertanyaan saya, kenapa Dia kuat menghadapi semuanya? Karena ada kekuatan dari Bapa di surga. Saudara-saudara, saya pikir-pikir Bapa di surga itu adalah ahli strategi yang baik, yang luar biasa. Sebelum Yesus menghadapi masalah dan pergumulan penderitaan yang berat, sudah dilengkapi dengan kekuatan. Sebenarnya saya percaya hari ini, karena kita orang percaya, kalau kita masih ada seperti hari ini, meskipun kita menghadapi banyak masalah dan pergumulan dalam hidup kita, kok masih ada sampai hari ini tanpa kita sadari bahwa sebenarnya setiap kita sudah dilengkapi dengan kekuatan dari surga.
Dan malam ini saya ingin berdoa bagi kita semua, biarlah kekuatan yang baru dan kekuatan yang lebih besar kita terima. Sehingga setiap kita menghadapi masalah, pergumulan, apapun namanya, dengan kekuatan dari surga, kita akan kuat menghadapi segala cuaca kehidupan, sampai kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang bernama E.W. Tozer mengatakan, janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang. Hidup ini tidak pernah menjadi lebih gampang. 2 Timotius pasal yang ketiga mengatakan hidup semakin sukar. Dan hamba Tuhan berkata, janganlah berdoa supaya hidup menjadi lebih gampang, tetapi berdoalah supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Jadi betapa pentingnya kita ini menerima kekuatan dari Tuhan. Betapa pentingnya kita punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Karena dengan kekuatan itu kita akan mampu menghadapi apapun. Segala penderitaan sekalipun sampai kita mengalami kemenangan. Seperti Yesus. Dari Getsemani sampai Golgota, begitu hebatnya penderitaan. Tetapi Yesus bertahan, satu demi satu dihadapi. Sampai kemudian Yesus mengalami kemenangan. Pada hari ketiga dia dibangkitkan dari kematian. Mari saudara, dalam hidup ini minta kekuatan setiap hari. Boleh, pagi hari kita berdoa supaya pekerjaan kita diberkati, anak kita diberkati, kita disertai, pun. Tapi juga jangan lupa minta kekuatan dari surga. Kalau kekuatan itu datang, membuat kita akan menguasai keadaan. Tapi kalau kita nggak memiliki kekuatan ini, keadaan menguasai kita. Betapa susahnya orang yang dikuasai keadaan. Tetapi orang yang bisa menguasai keadaan, dia tetap akan bisa mengalami sukacita dan kebahagiaan. Malam ini saya ingin berdoa supaya setiap kita diberi kekuatan yang baru. Setiap kita diberikan kekuatan yang luar biasa itu dari surga, supaya kita kuat menghadapi segala perkara. Sampai setiap kita mengalami kemenangan. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima yaitu belas kasihan Tuhan Yesus. Minta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu minta belas kasihan dari Tuhan Yesus? Karena saya percaya belas kasihan Tuhan Yesus menandakan pertolongan, mukjizat, dan pemulihan. Katakan amin. Siapa yang butuh belas kasihan dari Tuhan Yesus malam hari ini? Saudara-saudara, kalau saya amati, setiap kali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ditulisnya dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertolongan, mukjizat, dan pemulihan itu terjadi. Perhatikan Lukas 7 ayat 13. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat seorang anak muda, laki-laki dari ibu yang sudah janda mati. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia menolong. Dan kemudian anak muda yang mati itu dibangkitkan dari kematian. Perkara masalah dalam hidup kita yang tidak lebih sulit, Yesus pun mampu mengerjakan dan menolong kita. Ayo malam hari ini, minta belas kasihan Yesus. Sedikit belas kasihan Yesus bisa mendatangkan mukjizat, pertolongan, dan keajaiban dalam hidup kita. Ya, ngomong-ngomong belas kasihan ini Yesus jagonya. Ayo saudara, malam ini siapa yang butuh pertolongan, butuh mukjizat dan pemulihan? Minta belas kasihan belas kasihan Yesus bisa mendatangkan pertolongan, mukjizat, dan pemulihan. Saya ingin saksi sebentar. Jadi kurang lebih 1 bulan lebih yang lalu, tanggal 8 Desember, saya olahraga. Memang kadang saya ini jalan pagi, tapi sekarang memang lebih banyak saya goes atau bersepeda. Tanggal 8 Desember hari Rabu itu, saya goes cuma berdua dengan teman saya.
Saya menggoes karena rumah saya di Citraland, saya goes menuju Desa Madi. Kemudian dari Desa Madi, saya berdua pulang, memasuki kembali kawasan Citraland. Kalau saudara-saudara mungkin tahu kawasan Diamond Hill, yang kalau diteruskan ketemu konsulat Amerika, nah saya ada di tengah-tengahnya, mendekati klaster Diamond Hill atau kawasan Diamond Hill. Saya di depan, teman saya di belakang. Tanpa saya sadari, tiba-tiba ada sepeda motor berboncengan mendekati saya. Hari itu memang saya membawa tas ransel kecil. Sebenarnya tas ransel itu saya isi pompa, tambal ban, hand sanitizer, dan lain-lain. Sedangkan handphone, saya taruh di tas kecil di rangka sepeda di depan. Kenapa saya taruh sana? Kalau ada telepon, bisa terdengar, dan saya bisa mengangkatnya. Tiba-tiba sepeda motor yang bergonceng ini mendekati saya, dan saya tidak sadar sama sekali bahwa ada sepeda motor mendekati saya. Tas ransel saya ini mau dicabut, mau diambil. Karena nggak bisa, kemudian dia tarik dan saya dibanting ke arah kanan, dan saya jatuh, terbentur dengan sangat hebat, helm tidak lepas, tapi benturan begitu hebat, akhirnya membuat saya pingsan, saya berdarah-darah. Jadi kepala saya ini berdarah karena hantaman terlalu keras, dan tidak hanya sobek di luar, ternyata pendarahan masuk ke dalam sebesar 7 mili yang saya lingkari warna merah itu. Saya pingsan dan tidak lama kemudian security dari pihak perumahan Citraland datang. Saya dibiarkan dulu sampai sadar. Setelah saya agak sadar sedikit goyang-goyang, saya didudukkan. Helm dilepas, dan ternyata kepala saya robek dan ya bengkak. Ya dengan terpaksa kemudian saya diboncengkan sepeda motornya security. Mestinya ya sebaiknya tidak, ya. Tapi karena memang pendarahan hebat, jadi saya setengah sadar, katanya saya dibonceng. Itu pun saya masih ya maaf, jadi koneksinya terputus. Saya diboncengkan, dibawa ke puskesmas 5 menit dari tempat TKP. Hebat, akhirnya saya karena setengah sadar, setengah tidak, dan ternyata setelah baju saya dilepas, dipotong, dibuang karena berdarah-darah, dada saya ini menghitam, memar di mana-mana, diperkirakan saya mengalami luka dalam, kemudian dibawa pakai ambulans menuju National Hospital. Saya juga masih nggak sadar, jalan itu pingsan-pingsan, dibawa ke Nasional, sampai di sana, kemudian difoto. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Ini memang sekarang canggih, pakai 3D. Jadi tulang saya ini yang di atas patah begitu panjang, ya, cukup panjang. Kemudian tulang rusuknya ini retak 5, nomor 3, 4, 5, 6, 7, ini ada protol-protolnya ini ya. Dan ternyata hantaman ini begitu keras, sebetulnya tulang rusuk ini menghantam ke dalam, jadi saya mengalami pendarahan di dalam paru-paru, 2 lokasi. Tapi Tuhan itu ajaib, tulang rusuk itu kembali ke posisi semula, meskipun banyak protolnya, tapi puji Tuhan, ini tampaknya kelihatan semua, saya paru-paru saya ini kembali ke posisi semula. Tapi di dalam ada pendarahan 2 lokasi katanya. Dan akhirnya saya harus opname di National Hospital selama semalam, dan besok pagi observasi lagi, difoto lagi, saya minta izin untuk pulang. Dan akhirnya saya diperbolehkan pulang. Kemudian saya di rumah, dan tanggal 16, 1 minggu kemudian saya operasi di rumah sakit ortopedi di Citraland, di bagian patah tadi sepanjang
sepanjang ini dengan pen jumlahnya 8 biji. Jadi sebetulnya dengan peristiwa ini, para dokter mengatakan ini sebuah keajaiban, karena darah tidak tembus sampai ke otak, tapi saya memang pingsan dan berdarah-darah. Dan ternyata sampai di rumah, setelah saya pulang dari rumah sakit, saya mimisan, berarti ada gejala otak ringan. Sebetulnya yang dikhawatirkan adalah paru-paru saya mengalami pendarahan. Kalau itu pendarahan tidak berhenti, saya akan dibuka, toraksnya akan dioperasi. Tetapi Tuhan ajaib, belas kasihannya mendatangkan pemulihan dan mujizat dalam diri saya tidak perlu dioperasi. Hari ini saya semakin sehat, sudah semakin baik. Bahkan minggu-minggu yang lalu saya sudah pelayanan sampai luar kota, semua nggak ada masalah. Saya sekarang sudah bisa beraktivitas. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya ini semua karena belas kasihan Tuhan Yesus. Sebabnya, mari malam ini kita minta belas kasihan Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara, apapun masalahmu, percaya belas kasihannya bisa mendatangkan pertolongan, mujizat, dan pemulihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti ibadah doa malam GAP Robot ini. Siapapun kami yang malam ini sedang mengalami masalah dan pergumulan, yang mengalami dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya belas kasihan bisa menolong. Berikan Tuhan yang butuh pertolongan. Bangkitkan. Kami percaya perkara yang sulit itu bisa mengerjakan. Untuk perkara-perkara masalah kami, tidak ada yang sulit, itu juga pasti bisa menolong kami. Tuhan Yesus, siapapun kami malam ini yang mengalami masalah, kami percaya Kau bisa menolong. Dan kami tidak takut lagi menghadapi hidup ini, karena Kau pasti menyertai kami. Kami juga tidak menjadi orang yang patah semangat, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sekarang saudara-saudara, biarlah kekuatan dari surga, kekuatan yang baru menyertai kita semua, membuat kita kuat menghadapi segala perkara, sampai kita mengalami kemenangan. Berkati kami semua, berkati gereja ini, Tuhan, supaya terus memuliakan nama-Mu, akan membawa jiwa-jiwa datang kepada kami. Bertemu gembala kami Pumari, Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih, pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.